wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh qaidul mujahidin qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pendengar setia Iskali Iman dan Swibah FM yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan Islam yang sangat mahal, sebab zaman sekarang zaman sangat mudah hilang iman dan Islamnya. Sehingga kita bisa duduk bersama untuk meraih berbagai macam kenikmatan Allah yang tak terhingga, karena malaikat berkumpul menunggui kita, dan Allah pun membanggakan hamba-hambanya yang duduk di masjid-masjid Allah untuk mempelajari ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara pendekatan yang paling indah di dalam Islam supaya hati kita selalu terikat dengan Allah, supaya energi kita tidak pernah habis, energi kita tidak pernah habis, energi iradah selama hayat di kandung pandang, yaitu manakala kita charger kita kepada Allah itu nyambung terus, ya. Charger kita kepada Allah nyambung terus, dan charger yang paling hebat adalah hati kita tersambung dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling mulia adalah zikr terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Baiklah, kita sampaikan satu persatu dengan ringkas. Yang pertama adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan namanya adalah qudrah dan qadir. Dalam berbagai ayat Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Qudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ayatnya sangat banyak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan yang sangat menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan negeri Indonesia ini ada kemesraan antara pimpinan dengan rakyatnya. Rakyat mencintai pimpinannya, pemimpin menyayangi rakyatnya. Tapi Allah juga bisa menjadikan pemimpin membenci rakyatnya, rakyat membenci pemimpinnya. Allah juga bisa menjadikan kelompok-kelompok di masyarakat ini saling sayang menyayangi. Tapi bisa Allah menjadikan antara satu sama lainnya saling bermusuhan. Allah mengatakan, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakanlah itu sudah menyampaikan, Bu, Bapak, Ibu. Katakanlah, sampaikan kepada masyarakat dalam surat Al-An'am 65, Allah mampu untuk mengirimkan siksa kepada kalian dari langit. Dari langit bisa hujan, batu, dan bisa juga apa? Pemimpin yang zalim.
Atau dari bawah. Dari bawah itu bisa banjir, bisa longsor, dan bisa rakyat berontak pemimpin. Atau dijadikan kami berkelompok-kelompok, berfaksi-faksi, saling menyakiti satu sama lainnya. Perhatikan, kaifa nusariful ayat. Kami menerangkan ayat-ayat Allah la'allahum yafqahun, supaya mereka ahli fikih dan memahami. Termasuk fikih itu adalah fikih politik. Indonesia ini tidak akan baik kecuali rakyat dan pemimpinnya cinta kepada Allah. Rakyat dan pemimpinnya ridho akhirat, mengutamakan Allah, mengutamakan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Hubungan kita satu sama lainnya itu ditentukan siapa yang paling dekat dengan Allah, itulah yang kita cintai. Keberadaan kita di mana saja mendekatkan diri kepada Allah, lebih menyebarkan cinta kepada umat Islam atau tidak? Nah, ini ayat ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita bertekad untuk menyatukan hati kita, maka kita harus meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, negara yang kuat, tapi Allah juga bisa menjadikan Indonesia berantakan, ya. Bisa menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi fa'aradu, kalau berpaling apa? Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirimkan banjir. Allah mengajak kepada negeri Sabah. Untuk itu Bapak Ibu, kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Allah itu mampu. Maka di dalam akhir surat apa? Surat Tolak, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 langit 7 bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun, dan menciptakan seperti itu pula bumi. Yanazzalul amru bainahun, selalu turun ketentuan Allah dari langit ke bumi. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Untuk itu ini penting, jangan sampai di antara kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita berputus asa dari penyelesaian yang datang dari Allah. Allah berkuasa, berkuasa. Nyuruh kita usaha. Kalau berhasil, alhamdulillah, memang Allah berkuasa menolong kita. Kalau tidak berhasil, kita sudah beribadah kepada Allah, karena memang Allah tidak menentukan. Ya, termasuk menarik itu orang-orang sekarang ini kalau kena penyakit kanker itu sudah down ya. Ternyata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Paman saya kena tumor, ya, tumor di dekat otak, tumor di paru-paru. Ya, mau dioperasi, kata dokternya ini kalau salah bisa lumpuh. Saya bilang, lihat nih paman, kan ada itu hadisnya bunyinya apa? Ini tinggal takdir Allah aja sih. Manzaro maridon, siapa yang mengunjungi orang sakit, faqala indahu, kemudian berdoa di sisinya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashiyaka. Aku mohon kepada Allah rabbal arsyil azim, pemelihara arsy yang agung,
ayyashfiyaka, untuk menyembuhkanmu. Siapa yang mengunjungi orang sakit kemudian berdoa sisinya 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka wa lam ya'ti ajru illa syufi. Yang penting ajalnya belum datang aja di sini. Ini kalau diyakini Pak, Masya Allah. Dan semua ada sebab-sebabnya. Kemudian ada saudara kita Mas Adin ya. Ternyata ya, kalau Allah mengendaki jadi ya. Ada yang bahkan orang-orang kesehatan, departemen kesehatan, serviks stadium 4 ya, kemudian paru-paru stadium 4, otak stadium 4 ya. Kalau Allah mau mengendaki pasti, kalau Allah mengendaki pasti jadi ya. Maka apa terjadinya setelah itu ya, terkaget-kaget juga orang yang kesehatan stadium 4 kok bisa sembuh ya. Kalau Allah ingin menyembuhkan bisa aja. Untuk itu Bapak Ibu yang sangat menarik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kaum muslimin, memberikan kehancuran orang-orang kafir dengan sesuatu yang di luar perhitungan manusia, supaya kita yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Firaun ingin basmi Bani Israil gara-gara mimpi ya, yang takwilnya nanti kehancurannya pada anak Bani Israil, nyuruh untuk bunuh anak-anak kecil semuanya yang lahir. Ibunya Nabi Musa alaihissalam melahirkan Nabi Musa, dikasih keterangan oleh Allah, kalau nyusuin aja deh, tenang aja, tapi kalau kau takut taruh aja Musa di peti, lepaskan di sungai. Nabi Musa alaihissalam petinya malah dibawa ke istananya Firaun, didapatkan oleh istrinya Firaun, akhirnya malah dipelihara oleh Firaun sampai gede. Nah, yang akhirnya Nabi Musa alaihissalam dalam cerita yang panjang kali menjadi nabi dan tenggelamlah Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi Namrud. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu semua zaman sekarang ini di dunia semuanya. Banyak di antara kaum muslimin tertindas dengan penguasa yang zalim. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang yang berkuasa di atas yang berkuasa kekuasaannya. Siapapun yang merasa sombong dengan kekuasaannya, apalagi sudah mengatakan zaruni aqtul Musa wal yaqul rabba, mengeluarkan undang-undang teroris. Biarkan aku membunuh Musa, silakan dia berdoa kepada Tuhannya. Ya. Kemudian juga mengeluarkan, Namrud mengeluarkan undang-undang untuk mengeksekusi, ya, mengeksekusi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dua-duanya dihancurkan oleh Allah. Maka jangan dilihat pribadinya Nabi Musa, tapi siapa yang di belakang Nabi Musa. Jangan dilihat siapa Ibrahim pribadinya, tapi siapa yang di belakang Nabi Ibrahim. Maka api pun tidak membakarnya. Dan ternyata iya, Namrud mati dengan adanya nyamuk masuk ke otaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu Bapak Ibu penting banget ini. Jangan sampai kita berputus asa untuk menangkan Islam di Indonesia dan menjayakan Indonesia dengan Islam. Ini penting sekali. Karena Allah berkuasa. Caranya apa? Jangan sampai orang yang mengaku berkuasa kecuali hanya mewakili Allah dalam menjalankan syariatnya. Coba doa yang paling mustajab, doa yang paling mustajab di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah.
Tidak ada yang berhak disembah secara hak kecuali Allah. Miliklah dia pujian. Yang dipuji hanya Allah, bukan manusia. Dan kekuasaan hanya milik Allah. Bapak Ibu, supaya Allah tambah berkuasa melalui siapa, Pak? Supaya tanpa Allah berkuasa melalui siapa di antaranya, Pak? Melalui penguasa-penguasa muslim menjalankan syariat Allah, menegakkan hukum Allah. Mungkin Bapak Ibu, piye wong Islam lemah, buktinya ulama-ulama dibantai dengan orang-orang yang pura-pura gila, atau disuruh pura-pura gila. Selesai bunuh langsung katakan ini gila, dikirim ke rumah sakit jiwa. Mestinya ya diperiksa dulu gitu loh. Ya. Kalau gila, kamu kok gila kok bisanya? Ini kamu kiai atau santri? Lo lucu loh. Masuk gila bisa nyari-nyari pesantrennya di mana, bisa bedakan mana kiai dan mana enggak. Ini gila paling hebat di dunia ini. Iya. Kok lemah begitu kaum muslimin? Ingat. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa memenangkan Bani Israil kok. Maka Allah bisa memenangkan Islam. Jangan putus asa. Maka kalau ada yang nggak mau gitu kan, nggak mau berjuang, dan banyak tetap aja pakai yang ikut partai-partai yang suka komunis, gitu kan, atau partai-partai yang sekuler, kan? Karena apa? Ini pengikutnya banyak, satgasnya banyak. Loh, seorang Muslim tidak boleh terkecoh dengan itu. Maka kata Allah, kalau dalam doa ketika apa? Ketika di Safa Marwah, setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, langsung mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Orang-orang kafir berkuasa dengan kekuatan Allah. Maka kalau orang Islam sudah siap, kekuatan yang Allah berikan pada orang kafir itu langsung dicabut dan diberikan orang-orang beriman. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Kalian mau? Kata Allah, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allah itu merealisasikan janjinya, menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, menghancurkan musuh-musuh sendirian. Ini penting. Jadi mohon maaf kalau di antara kita kok berputus asa, itu haram. Ya. Jangan sampai sudah sepuh gara-gara sakit bunuh diri. Sabar dikit, bah, pasti mati. Insya Allah kalau sudah mati masuk surga kalau sabar. Ya. Nah, ini penting pertama. Yang kedua, al-iradah. Al-iradah itu berkehendak, dan sudah saya terangkan panjang lebar, ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Fa'alun lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu berkehendak, dan semua kehendak Allah terlaksana, dan tidak ada kaitan dengan hukum alam. Karena hukum alam itu hukum Allah, alam semesta untuk siapa Bapak Ibu? Untuk manusia. Kalau Allah berkehendak ngangkat Nabi Isa ke langit, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, masih hidup sampai sekarang. Ya. Sebagaimana Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit, dan Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Allah menghendaki. Bisa nggak? Bisa.
Isa alaihissalam sesuai dengan kehendak Allah akan diturunkan ke dunia dan akan menghancurkan salib, akan membunuh seluruh babi dan akan menghapus pajak dan akan membunuh Dajjal. Allah bisa. Ya, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Di antara apa yang Allah kehendaki apa, Pak? Memenangkan Islam. Allah kehendaki apa? Memenangkan Islam. Cuma memerintahkan kita jadi orang soleh. Jadi kalau kita soleh benar, Pak, soleh benar, menjadi orang terbaik untuk memimpin dunia, pasti Allah berikan orang-orang beriman. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami tetapkan dalam seluruh kitab suci setelah di Lauhul Mahfuz annal arda, bahwa bumi itu yarithuha ibadiyas salihun, diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Inna fi hadza balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya dalam hal ini cukup penjelasan yang meyakinkan bagi orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Karena apa? Dunia tidak akan aman, distribusi rahmat Allah tidak akan terrealisasi ke seluruh dunia kecuali dengan memimpinnya orang-orang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jangan apa? Ya, jangan berputus asa. Ya. Kalau memang Allah menghendaki, bisa, pasti terjadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang meragukan tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan gampang kalau Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa bapak. Bapak, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam di dalam penciptaannya seperti Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu salah satu doa, nggak tahu sudah saya sampaikan belum ya. Ini doa maksur dari seorang tabi'in, disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi doa itu saya gunakan terus ketika sedang dalam kondisi kepepet. Ya, yaitu apa? Dulu ada seorang namanya Abdul Mu'allaq, seorang tabi'in. Dia mau dibegal, tapi bukan hanya ingin begal, ingin numpahkan darahnya. Kemudian ngomong, silakan ambil duitku dan biarkan aku pergi. Enggak, duitmu sudah milikku, tapi aku butuh darahmu. Akhirnya, ya kalau begitu tolong ya, biarkan saya sholat 2 rakaat saja deh. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Di akhir sujud Bapak Ibu, apalahnya? Ya wadud hadal arshil majid, ya fa'alun lima yurid. Wahidat yang sangat memberikan cinta kasih sayangnya. Wahidat yang memiliki arsy yang mulia. Wahidat yang fa'alun lima yurid, melakukan segala yang Dia kehendaki. As'aluka bi'izzatika allati la turab. Aku mohon ya Allah dengan izzahmu yang gak mungkin dicapai seseorang.
wa bimulkika alladzi la yugham, dan dengan kekuasaanmu yang enggak mungkin digeser oleh seseorang, wa binurika alladzi mala'aka al-'arsy, dan dengan cahayamu yang memenuhi pojok-pojok arsy, antakfiyani min hadzal lis, ya Allah, ya Allah, selamatkan aku dari pencuri ini. Kata beliau, doanya 4 kali. Setelah itu, setelah salam, dia kaget melihat penunggang kuda yang lengkap dengan senjatanya. Dia katakan, siapa engkau? Hari ini Allah telah selamat, Allah telah menyelamatkan aku karena engkau, denganmu. Ya, ini kata Syekh Abdul Fattah ya, akulah penjaga langit yang keempat. Ketika kau doa, goncanglah, bergetarlah, pertama, kedua, ketiga, dan aku katakan ini adalah doa orang yang kepepet, maka aku tak izin Allah untuk menolongmu. Siapa yang kepepet kemudian doa dengan doa itu, Allah pasti tolong. Itu kalau ada masalah apapun, saya doa itu aja, gitu kan. Karena apa? Ayatnya jelas kok. Ya. Allah jelas kok dalam surat Buruj ya. Dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, iradah Allah itu ada 2. Iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu hukum Allah dalam alam semesta, mutlak milik Allah. Termasuk juga Allah menciptakan iblis. Itu kemudian jangan dijadikan dari Allah suka iblis itu. Tapi Allah menciptakan iblis untuk menguji kita. Kita musuh iblis atau berteman sama iblis? Sama. Allah juga menciptakan zina dan menciptakan apa? Menikah. Menciptakan cinta kepada selain jenis dengan cara perkawinan, juga menciptakan orang cinta kepada lawan jenis atau sejenis dengan zina atau lesbi. Itu juga kehendak Allah, tapi kehendak kauniyah, ya, kehendak natural untuk menguji kita. Ya, jangan sampai salah itu. Ya, ada orang UI dibalas oleh siapa, Mahfud MD. Kenapa kita benci sama lesbi? Bukankah itu ciptaan Allah? Jawabannya apa Pak? Loh, iblis itu yang nyiptakan siapa? Nyiptakan siapa? Allah. Kita suruh benci atau suruh cinta? Benci, sama. Karena itu iradah kauniyah. Nah, yang kedua iradah syar'iyah. Ya, kalau iradah syar'iyah itu Allah menginginkan kita untuk melakukan sesuatu dan Allah menginginkan kita untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Secara iradah kauniyah, kita semuanya itu bisa ingin maksiat, kan gitu kan? Benar nggak? Kita kadang-kadang juga punya keinginan untuk maksiat, tapi iradah syar'iyah, kalau engkau maksiat tahan, engkau dapat pahala. Ya. Dan kalau engkau ingin pahala, beringinlah dalam kebaikan. Kalau nggak bisa laksanakan, tetap mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang al-iradah. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Ya. Ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita harus mengetahui bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala alam semesta. Allah mengetahui apa yang terjadi dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi, dan Allah mengetahui
Ayatnya sangat banyak. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang alimul ghaib. Alimul ghaib. Allah mengetahui yang gaib. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Allah mengetahui yang gaib dan tidak melesat dari Allah sekecil apapun dari atom baik di langit maupun di bumi. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Bapak Ibu, Allah mengatakan wa indahu 'ilmul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib, la ya'lamuha illa hu, tidak tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang di daratan dan apa yang di langit. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala rabbin wala yabisin, dan tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang penting Bapak Ibu. Allah tahu nggak kita semuanya? Tahu nggak Pak? Tahu nggak Pak? Allah tahu nggak yang bermanfaat buat kita? Allah tahu nggak tentang ilmu yang bermanfaat untuk kita? Karena Allah Maha mengetahui, maka Allah Maha bijaksana, sehingga hukum Islam itu pasti baik buat kita. Bapak Ibu, mohon maaf. Orang yang zina, padahal sudah nikah, hukumannya apa? Rajam. Kemudian bilang kok kejam amat, cukuplah di penjara. Siapa yang bisa menjamin Pak untuk ngerem orang udah mau zina supaya nggak jadi zina kalau nggak dirajam? Itu Allah yang tahu. Atau contohnya gini Pak, hukum dalam Islam atau hukum dalam seluruh undang-undang itu yang bikin jerah. Jadi kalau mencuri supaya nggak jadi mencuri, berhenti mencuri. Yang membunuh berhenti. Siapa yang tahu hukuman apa yang paling tepat? Siapa yang tahu? Allah mengatakan memang bukankah Allah tahu apa yang Dia ciptakan? Wa huwal latiful khabir. Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Contohnya Pak, salah satu contoh aja. Mohon maaf saya ingin tanya Pak. Orang kalau ingin membunuh dan sedang puncak-puncaknya marah, kira-kira yang dipikirkan dalam pikirannya apa Pak? Penjara? Aku nggak jadi bunuh karena aku di penjara. Kira-kira gitu? Kalau orang udah mau bunuh Pak, nggak peduli mau di penjara, pokoknya gue ingin kuat dengan bunuh, benar nggak? Kalau itu dalam Islam kalau mau bunuh, hukumannya apa Pak? Diperlakukan seperti dia melakukan. Kalau dia bunuh orang dengan cara digorok, akan digorok pula. Kalau dengan bunuh dengan cara dipukul-pukul, maka dipukul. Orang ketika tahu itu baru melarang, benar nggak? Pengedar narkoba itu kalau cuma ditakut-takuti hukum penjara enak itu Pak, malah bikin pabrik di lapas itu. Tapi dalam Islam pengedar narkoba hukuman mati, nggak ada peduli. Itu baru takut Pak. Maka gay itu kalau apalagi di Indonesia gay nggak ada hukumannya apa-apa ya. Hukuman penjara nggak cukup, gay apa hukum namanya?
terjunkan dari kepalanya dulu. Itu baru takut itu. Karena Allah yang tahu, Pak. Maka saya bilang sama Pak polisi, sama bilang sama Pak Hakim, bilang sama Pak jaksa, polisi, saya bilang, Pak, kira-kira Indonesia ini kalau menerapkan KUHP ya 100%, itu kira-kira yang pencuri berhenti dari mencurinya enggak? Yang membunuh berhenti dari membunuhnya enggak, Pak? Yang berzina berhenti zinanya enggak, Pak? Malah tambah. Karena apa? Yang tahu hukumannya hanya Allah. Untuk itu jangan sok pinter sama Allah. Itu kejam, itu merasa sok pinter. Pertama nuduh Allah kejam, yang kedua merasa sok pinter sama Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini salah satunya, Pak. Mohon maaf. Saya ngetik ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak menolong saya untuk memperjuangkan ini. Jadi di salah satu kesalahan besar dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama, yaitu apa? Tentang syarat sahnya cerai. Saya ngomong benar ini, penting banget ini untuk menjelaskan. Allah lebih tahu daripada kita ya. Kalau pikirannya para hakim itu bilang, ini kalau cerai itu dimudahkan, itu nanti banyak orang cerai, gitu kan? Benar nggak, Pak? Sehingga yang terjadi apa? Dikasih undang-undang KHI itu, cerai tidak sah kecuali di depan hakim, gitu kan? Sementara hukum Islam, hukum Allah gimana? Siapa yang mengatakan kalimat cerai dengan kalimat yang vulgar dan mengatakan dengan kehendak cerai, maka sudah jatuh. Cerai kok jatuh, walaupun katanya aku nggak sengaja. Kalau sudah satu, rujuk boleh. Dua, rujuk boleh. Ketiga, nggak boleh. Kecuali wanita itu kawin dengan laki-laki lain, kemudian kumpul bersekutu dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua menceraikan perempuan itu. Kalau sudah dicicipi orang lain, silakan mau kawin lagi. Biar ngono dibelak-belakin oleh sekalian. Bapak Ibu, kira-kira saya tanya, Pak, bapak-bapak yang suka mengatakan kalimat dicerai rumah banyak atau dikit? Gak jujur. Bu, suami-suami yang suka main-main kata-kata cerai itu banyak nggak, Bu? Jujur ya. Dalam Islam, Pak, kalau sudah nyatakan kalimat cerai, cerai. Hakim itu nolong masyarakat untuk tahu hukum Islam. Oh, kalimat cerai. Iya. Berapa kali? 3. Udah ketok, nggak boleh kawin lagi dengan dia, kecuali kawin dengan laki-laki lain. Itu kira-kira yang terjadi banyak nggak, Pak? Wow, itu nanti separuh bangsa Indonesia cerai semuanya. Tapi Bapak Ibu, halal haram itu untuk kita, halal haram menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Nantinya kalau sudah digitukan, Pak, dagangannya akan hati-hati. Benar nggak, Bu? Orang itu, ini loh, lidah ini tanpa tulang, Pak ya. Ujian paling berat, jangan main-main ngomong kata cerai itu. Maka kata Allah, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mestinya kalau saya hakim gitu aja, dah benar, Bu, ngaku, tok cerai, besok lagi tok cerai, yang lainnya ternyata begitu ya, hati-hati untuk ngomong. Tapi gara-gara berapa kali, 1000 kali, oh nggak ada masalah, rujuk aja ya. Oh, diketok, oh cerainya 1 aja. Itu ada loh, Pak, banyak loh. Ada yang ngomong kepada saya, Ustaz, saya itu biasa kalimat cerai itu saya ucapkan, Pak. Orang bilang pergi aja ke pengadilan agama, nanti apa? Paling-paling dijatuhkan 1. Tanya, saya tanya Pak Ibu semua ya. Dia ngomong,
Saya dapat keputusan hakim cerai satu, tapi aku udah ngomong ratusan kali. Halal nggak istri ini kepada saya? Halal nggak Pak? Halal nggak? Zina. Bahaya nggak Pak? Pikiran orang, ini pikiran manusia. Kalau kita katakan cerai, nanti cerainya banyak sekali. Tapi hasilnya orang mempermainkan kalimat cerai. Tapi kalau Allah enggak, orang mengatakan kalimat cerai, jelas jatuh. Nantinya berikutnya berhati-hati. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Jangan engkau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan Allah. Bapak Ibu, jadi kata Allah, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan? Untuk itu Bapak Ibu, Indonesia itu indah. Masyarakat Islam itu indah. Masyarakat Indonesia itu indah. Tapi indah itu akan hilang kalau tidak diatur dengan aturan Allah. Bukankah di sana ada software, hardware, ya? Ya, komputernya, hardwarenya tahun 2018, ya. Tapi softwarenya pakai tahun 80, kira-kira bisa bunyi nggak Pak? Ya nggak bisa bunyi, ya. Untuk itu ketika Allah ngajari Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi apa? Adam sudah tahu semua ilmu. Kalau sekarang mungkin profesor, profesor bawah itu, bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika turun ke dunia, cukup dengan ilmu pertama atau dikasih ilmu lain, Pak? Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke dunia masih ada ilmu lagi nggak? Wahyu. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua wahyu. Maka ketika turun, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti turun ke dunia, nanti akan datang petunjuk dari kami. Tidak cukup dengan ilmu pertama. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan tidak khawatir dan sedih hati. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Untuk itu, karena Allah Maha mengetahui, ada seorang ditanya, bagaimana kalau maksiat? Jawabannya silahkan maksiat, tapi syaratnya 3. Boleh maksiat silahkan, tapi syaratnya 3. 1, cari tempat yang nggak dilihat oleh Allah. Silahkan cari. Pokoknya kalau maksiat silahkan, tapi malu dong sama Allah, dilihat oleh Allah. Cari tempat yang Allah nggak melihatnya. Dapat? Kalau kira-kira ngomong, aku udah dapat kok, ini nggak dilihat oleh Allah, kira-kira hukumnya apa? Kafir. Benar nggak? Siapa yang merasa Allah tidak mengetahui tempatnya berarti sudah kafir itu. Dapat ya Bu? Gak dapat. Nikah. Gak malu sama Allah, benar gak? Yang kedua, kalau mau maksiat silahkan, tapi jangan pakai fasilitas Allah. Bapak Ibu, kita dikasih baju sama teman kita, baju bagus. Kemudian di depan teman kita itu baju itu kita gunakan untuk nyuci mobil. Kira-kira gimana perasaan teman kita? Kurang ajar banget ya. Lah Allah Subhanahu wa taala ngasih kita mata, Pak. Ngasih kita tangan, Pak. Ngasih siap duit, Pak. Kita gunakan untuk maksiat di depan Allah. Kurang ajar enggak, Pak? Maka untuk itu, kurang ajar enggak kurang ajar itu bukan besar kecilnya dosa, tapi dari siapa kita berdosa? Kepada Allah, jangan macam-macam. Allah melihat kita. Allah yarona, Allah melihat kita. Allah ya'lamu. Maka Allah tahu tempat kita. Kemudian yang ketiga apa Pak? Bu, silakan maksiat.
tapi selama Anda sabar kuat di atas neraka. Berapa sabar, Bu? Berapa menit, Bu? Berapa menit? Caranya gini, Bu. Silakan maksiat tapi bokongnya itu di atas kompor. Berapa menit? Berapa menit? Kuat? Sedetik pun gak kuat kita. Sedetik pun gak kuat. Untuk jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu. Maka dikatakan oleh Allah, Alladzi yaraka hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum. Allah itu melihat Anda ketika Anda berdiri di hadapan Allah. Salatnya itu karena Allah atau karena salat politik gitu. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah tahu hati Anda ketika sedang sujud itu sebenarnya sujud kepada Allah atau sujud kepada apa itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tentang ilmu Allah ini penting banget. Untuk itu sumber ilmu datang dari Allah. Gimana caranya dapat ilmu, Pak, dari Allah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Karena Allah Maha mengetahui, maka semua ilmu datangnya dari Allah. Semua ilmu datangnya dari Allah. Cuma Allah bilang, walaupun semua ilmu datang dari Allah, tapi ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Carilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah kita beramal soleh, ilmu yang menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Dan cukuplah takut kepada Allah ada ilmu. Hati yang benar. Tidak menerima sesuatu kecuali di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sudah jam berapa sekarang? 6.10. Udah lewat waktunya. Aduh. Gak apa-apa. Benar. Gak dusta loh di antara kita nih. Dah, tambah dikit ya. Katanya 1 jam. Mulainya boleh molor, tapi selesainya harus tepat waktu, katanya gitu ya. Iya. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah as-sam'u wal basaru. Iya. Allah melihat, Allah mendengar. Ini penting, Pak. Ada kaitan dengan ilmu tadi. Allah melihat dan Allah mendengar. Dikatakan ya wa tusna'a ala aini, dan engkau disiapkan dengan pengawasanku. Allah melihat kita di mana saja kita berada. Yang kedua, Allah mendengar kita di mana saja kita. Jadi jangan sampai kalau kita bisik-bisik. Bisik-bisik, kenapa kita bisik-bisik, kok? Takut disadap. Disadap oleh siapa? Disadap oleh manusia. Oke lah. Manusia gak menyadap, tapi Allah menyadap gak? Mohon maaf ya, dulu zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita bingung gimana caranya Allah nyadap kita gitu. Ya. Nanti dari akhirat kelak nanti ada film lengkap. Semuanya akan difilmkan, akan melihat, kita akan diperlihatkan semua yang kita kerjakan. Dan semua akan diperdengarkan semua yang kita katakan. Dalam kisahnya siapa? Khawlah binti Tha'labah yang didiar oleh Aus bin Somit. Jadi ceritanya Khawlah itu bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya itu dinikahi suami saya dalam kondisi berisi, cantik, ya, wah, pokoknya punya duit, punya macam-macam lah gitu kan. Setelah apa?
Saya sudah banyak kasih anak dia, ya. Saya menyusui anak-anaknya, dan saya sudah keriput, ya. Sudah nggak cantik lagi, mungkin gitu ya. Itu tawadunya beliau pasti lebih cantik itu. Ibu kalah semuanya itu. Itu apa? Suami saya temperamental, tiba-tiba mendihar saya. Engkau haram atas diriku seperti haramnya ibuku atas diriku. Itu kata Aisyah itu. Jadi wanita itu debat Nabi. Ya Nabi, gimana nasibku? Nah ceritanya Bu, kalau orang Arab bilang itu tuh jadi apa? Bukan cerai tapi haram. Haram dengan cerai lebih enak mana Pak? Bu, wanita haram terhadap suaminya itu lebih ringan atau diceraikan? Diceraikan kan? Kalau ceraikan bisa kawin lagi kan? Ini kan nggak bisa, mau kawin lagi masih suami istri, ya. Kalau nggak kawin nggak dapat rezeki, itu repot. Apa yang terjadi? Rasul cuma bilang, yang sudah dikatakan gimana lagi? Diulang lagi, tapi ngomong gitu lagi. Terakhir kali apa dia? Inni asyku ilallah. Pokoknya Aisyah mengatakan, aku itu berada di balik tabir. Sekali dengar suaranya, sekali tidak, sekali dengar suaranya lembut itu wanita itu. Ya, ya Rasulullah, gimana nasib ya Rasul? Kata Nabi, aku nggak bisa apa-apa. Ya Rasul, gimana Rasul? Aku nggak bisa apa. Kata Aisyah, aku sekali dengar, sekali enggak. Tapi ternyata Allah mendengar dari 7 langit bumi. Dari 7 langit, bukan 7 bumi ya. Dari 7 langit langsung turun firman Allah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Subhanallah. Allah yang mendengar wanita yang merintih kepada Rasul, diselamatkan dengan cara apa? Kalau ingin halal lagi ada cara keluarnya, memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan 60 orang miskin. Di sini catatannya apa? Allah mendengar. Maka ada orang mau dibayari sama temennya untuk membunuh Nabi. Waktu selesai perang Badar itu kan ada kesel banget gitu kan. Kemudian ada yang ngomong, waduh, kalaulah bukan karena anak istriku dan utang-utangku, habisi Muhammad itu sendirian. Pembesar Quraisy yang lainnya, oh gitu, tenang, keluarga aku yang jamin. Utangmu ku bayari semuanya. Karena itu dia semangat dia. Datang sama Nabi dia. Impen apa? Senjata. Setelah datang pada Nabi, setelah pembicaraan sini. Engkau mau bunuh aku ya? Siapa yang? Iya dong. Engkau kan ngomong kan dengan itu. Padahal tidak ada yang dengar kecuali Allah. Maka kan itu langsung bersyahadat dan masuk Islam, karena tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu hendaklah kita takut dengan pengawasan Allah. Hendaklah kita takut terhadap semua yang kita omongkan. Jangan sampai kita asal omong, pada dibalik omongan itu kemurkaan Allah bisa menyebabkan masuk neraka. Untuk itu, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Dan ada orang yang ngomong dengan satu omongan itu dimurkai oleh Allah, dan karena dia tidak tahu maka taubat. Gara-gara ngomong itu dia tenggelam di neraka 70 tahun lamanya. Bapak Ibu, jangan
mencari penglihatan manusia. Karena manusia tidak punya apa-apa. Tapi yang penting Allah melihat kita. Dilihat oleh Allah senang gak Pak? Senang? Mohon Pak, saya ingin tanya, ketika kita bekerja dan dilihat oleh majikan, kira-kira semangat Pak? Senang gak? Apalagi majikannya sambil senyum-senyum, lebih semangat ya? Apalagi majikannya bilang, aku kasih bonus, semangat ya? Nah, untuk itu orang beriman cukup pengawasan Allah. Dan kalau bekerja merasa diawasi oleh Allah, maka kerjanya selalu lebih baik. Untuk itu konsep nggak apa-apa, dikit-dikit yang penting ikhlas, itu benar nggak konsep gitu? Hah? Kalau dia ikhlas, kalau merasa diawasi oleh Allah pasti banyak kan? Sesuai dengan kemampuan. Mendalili minimalis. Jadi kalau minimalis mobil bagus nggak? Mobil beliau tuh mau minimalis, bagus ya. Minimalis rumah bagus nggak? Bagus. Rumah beliau tuh minimalis. Tapi kok minimalis zikir tuh ya? Minimalis kok zikir, ya? Minimalis kok infak, minimalis kok sholat. Kalau sholat, zikir, ibadah jangan minimalis. Ya, sampai kelima kekuatan kita, karena kita merasa diawasi oleh Allah dan merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yang bisa kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Allah melihat kita, Allah mendengar suara kita, dan Allah mengetahui permintaan kita. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah, kami hamba-hambamu yang sangat merindukan rahmat-Mu untuk Engkau turunkan ke bumi Indonesia ya Allah. Engkau tahu ya Allah kelemahan kami ya Allah. Kami menginginkan Islam berkuasa di Indonesia. Kami menginginkan kemuliaan bangsa Indonesia. Dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan syariat-Mu dan mengikuti keridhaan-Mu. Tapi ya Allah, di depan kita, di hadapan kita musuh-musuh-Mu yang selalu berusaha untuk menghalangi cahaya-Mu, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah dalam Islam ini ya Allah. Berikanlah kami karunia untuk mencintai dinul Islam ini. Berikanlah kami keyakinan Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam iman. Muliakanlah kami dengan iman. Berikanlah kekuatan kami dengan kekuatan-Mu untuk menegakkan syariat-Mu. Dan tolonglah kami dalam berjuang di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bi halalika al-haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika man siyaka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami. Jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kalau ada dosa di antara kita, kecuali Kau ampuni. Ya Allah, jangan Kau biarkan di antara kami yang sakit kecuali Kau berikan sembuhan ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau tinggalkan di antara kami yang mendapatkan musibah dan bala kecuali Engkau angkat balanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali keinginan kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan istiqomah di jalan-Mu, kecuali Engkau telah kabulkan ya Rabbal Alamin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'aisha as-su'ada wa mauta asy-syuhada wa murafaqatal anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.